Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak kenikmatan dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita dapat diberikan taufik serta izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama hadir di dalam room Zoom ini untuk kita membaca sekaligus memberikan ta'liq terhadap sebuah kitab yang berjudul 15 faedah terkait bulan Zulkaidah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh istri-istri beliau, dan termasuk kepada seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan siang hari ini seperti yang tadi kita sebutkan dan kita telah ketahui bersama, bahwa insya Allah kita akan membaca dan juga akan memberikan ta'liq terhadap kitab yang kecil ini. Ya, kitabnya kecil namun insya Allah sangat berfaedah sehubungan dengan akan masuknya kita ke dalam bulan yang ke-11 menurut penanggalan kalender Islam, yaitu bulan Zulkaidah, ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai bulan Zulqa'dah. Nah, buku ini akan membahas tentang atau menyebutkan tentang 15 faedah berkenaan dengan bulan Zulkaidah ini, dan karena kita berada pada bagian akhir daripada bulan yang ke-10 yaitu bulan Syawal, dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan yang ke-11, ya, yaitu bulan Zulqa'dah. Ya, sekarang ini kita berada pada tanggal 28 Syawal, dan insya Allah besok sore sebelum terbenam matahari akan dilakukan prosesi ru'yat falakiyah, ya, untuk kemudian kita akan menentukan, ya, apakah bulan Syawal ini berakhir pada hari Senin besok ataukah akan dilakukan istikmal, penyempurnaan menjadi 30 hari. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah itu kita akan masuki bulan yang ke-11, ya, bulan Zulqa'dah ini, dan tentu saja bagi seorang muslim mengetahui bulan Islam, ya, dan memahami kalender Islam tentu adalah satu keutamaan yang besar. Mengapa? Karena keutamaan-keutamaan serta kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di sisinya. Ya, olehnya itu ini penting untuk kita ketahui dan tidak kita abaikan begitu saja, agar kemudian bulan yang kita akan masuki ini, ya, selama dia adalah bulan-bulan yang mulia dan bulan-bulan yang agung, maka tentu, ya, kita dituntut untuk memuliakan dan mengagungkan bulan tersebut agar kemudian kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, kita tidak akan mungkin bisa mengetahui atau tidak mungkin bisa mengamalkan serta melaksanakan ketaatan-ketaatan di dalam bulan-bulan tersebut kecuali apabila kita
mempelajarinya terlebih dahulu dan kita talabul ilmi terlebih dahulu supaya kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang memang telah disyariatkan di dalam agama kita dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya lupa, saya minta komentar dari salah seorang peserta, ikhwan ataupun akhwat, eh, tentang kualitas suara saya. Apa terdengar dengan baik, terdengar dengan jelas? Bisa dikirimkan melalui chat. Oh ya, alhamdulillah. Dari Al-Akh Muhammad Ali berkomentar suara bagus Ustaz. Baik. Ya, syukran wa barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini ya sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya atau kajian yang sebelumnya kita juga kembali mengkaji kitab yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh markassunnah.com, sehingga tentu saja kita bersyukur dan berterima kasih kepada para asatidzah yang tergabung di dalam tim markassunnah.com yang dipimpin atau diasuh oleh Ustadz kita Ustadz Muhammad Yusran Ansor hafizahullah taala. Secara khusus untuk kitab 15 faedah terkait bulan Zulkaidah ini diterjemahkan oleh Ustadz Arfan Arifuddin hafizahullah taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini menyebutkan 15 faedah terkait dengan bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11 menurut kalender Islam, dan kita perlu ketahui bersama ya, dan ini sudah berulang kali tentu saja. Dalam kajian yang sebelumnya juga kita telah menyebutkan bahwa kalender Islam itu belum ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia ada ketika masuk pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika beliau di atas permintaan beberapa sahabat-sahabat yang mulia untuk kemudian membuat kalender khusus, ya, penanggalan khusus bagi umat Islam, karena orang-orang Persia di masa Umar, bahkan sebelum masuknya masa Umar bin Khattab, mereka sudah memiliki kalender. Begitu juga dengan orang-orang Romawi juga sudah memiliki kalender masing-masing. Olehnya itu para sahabat memberikan usulan kepada Umar bin Khattab saat itu untuk membuatkan kalender juga ya bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, agar memudahkan ya agar memudahkan pendataan, ya baik itu pendataan kepemilikan umat Islam atau khilafah Islamiyah, ya daerah-daerah yang dimiliki dan dibebaskan yang dibuka oleh khilafah Islamiyah di masa tersebut, dan termasuk juga harta-harta yang dimiliki oleh Baitul Mal kaum muslimin, ya agar kemudian menjadi jelas pencatatannya, berapa harta yang masuk ya dalam bentuk zakat, berapa harta yang dikeluarkan dalam penyaluran zakat harta tersebut. Itu semuanya membutuhkan penanggalan tentu saja, apalagi memang kita agama kita ini syariat-syariat atau beberapa syariat-syariat besar di dalamnya itu sangat bergantung kepada ya penanggalan Islam. Ya, seperti misalnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, termasuk juga ibadah haji di bulan Zulhijjah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti berpuasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, itu semuanya membutuhkan tentu saja keseriusan untuk ditetapkan penanggalan kalender Islam agar kemudian semakin memudahkan amalan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan kalender yang telah dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu, maka kita mengetahui bersama bahwa bulan Zulqa'dah adalah bulan yang ke-11 ya di antara bulan-bulan penanggalan Hijriah. Ya, dan ini adalah faedah yang pertama ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi bulan Zulqa'dah adalah bulan yang ke-11
di antara bulan-bulan penanggalan Hijriah. Dinamakan demikian, ya, kenapa dia dinamakan sebagai bulan Zulqa'dah? Ya, karena masyarakat Arab dahulu yaq'uduna, yaq'uduna itu artinya duduk, ya, atau menahan diri, ya. Makanya disebut itu Zulqa'dah, ya. Zu itu, ikhwan akhwat sekalian, itu artinya orang yang memiliki atau orang yang melakukan, ya. Jadi kalau dibilang misalnya Zu al-Qa'dah itu berarti orang yang sedang melakukan al-Qa'dah. Al-Qa'dah itu dalam bahasa Arab artinya duduk. Ya, jadi Dzulqa'dah itu sebenarnya maknanya secara bahasa Dzulqa'dah artinya orang yang duduk. Nah, kenapa mereka dikatakan sebagai orang yang duduk atau kenapa bulan Zulqa'dah ini disebut sebagai bulan orang duduk? Karena orang-orang Arab dahulu itu kanu yaq'uduna fihi. Ya, jadi mereka itu lebih banyak duduk atau dengan istilah lebih banyak menahan diri dari apa? Dari pertempuran, penyerangan, dan peperangan. Ya, jadi mereka itu kan orang-orang Arab jahiliyah itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang sangat senang dan sangat suka sekali untuk bertempur dan berperang. Ya. Olehnya itu karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat suka sekali untuk berperang sehingga ketika mereka datang dan masuk ke dalam bulan yang ke-11, ya, bulan Zulqa'dah, maka mereka tidak melakukan penyerangan, mereka tidak melakukan peperangan, mereka tidak melakukan pertempuran dan sebagainya karena mereka memuliakan bulan yang ke-11 ini. Ya, karena mereka memuliakan bulan yang ke-11 ini yaitu bulan Zulqa'dah. Ya, apalagi juga karena satu bulan setelahnya, ya, yaitu bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah, mereka ini sudah harus bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi saya berikan gambaran umumnya ya ikhwan-ikhwan sekalian bahwa orang-orang Arab dahulu itu sudah mengenal dan sudah mengetahui ibadah-ibadah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ibu Ismail, ya, yaitu Hajar, mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali ada dan meninggali kota Mekah pada saat itu. Ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail kecil pada saat itu di kota Mekah, kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina kembali, akhirnya datanglah, ya, atau terjadilah kisah yang kita ketahui bersama, kisah ditemukannya atau keluarnya mata air Zam-Zam pada saat itu, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Hajar dan putra beliau. Setelah itu datanglah orang-orang dari tiga kabilah besar. Ya, tiga kabilah besar, suku atau penduduk asli negeri Arab, ya, orang-orang Arab asli yang kemudian datang dan meminta izin kepada Hajar untuk berdiam diri dan tinggal di tempat tersebut. Ya, namun Hajar mengatakan bahwa saya izinkan kalian untuk tinggal di tempat ini, tapi dengan syarat jangan kalian mengganggu kami dan jangan kalian mengganggu air Zam-Zam ini. Ya, artinya kalau kalian ingin mengambil air Zam-Zam, maka silahkan diambil atas izin daripada Hajar. Nah, karena mereka lah, ya, karena Hajar lah yang mengupayakan dan akhirnya Allah karuniakan, ya, mata air Zam-Zam tersebut. Ya, makanya itulah peradaban yang paling pertama, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang membawa istri beliau Hajar dan putra pertama beliau yaitu Ismail alaihissalam. Syariat yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim di masa itu dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai nabi setelahnya, akhirnya itulah yang kemudian diwariskan kepada orang-orang Mekah. Nah, makanya orang-orang musyrik di kota Mekah, ya, mereka itu sebenarnya tahu dengan syariat ibadah haji. Bahkan mereka mengerjakan ibadah haji. Ya, hanya saja ibadah haji yang mereka kerjakan itu tidak sebagaimana ibadah haji yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam agama Islam. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wa makanat salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ya, jadi ibadahnya orang-orang Mekah itu, orang-orang musyrik itu ketika mereka beribadah di Mekah atau di Ka'bah, maka ibadah mereka itu dengan bertepuk-tepuk tangan dan dengan bersiul-siul. Ya, nah tentu ini adalah
sesuatu yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya eh, itulah kemudian ketika mereka menjalankan ibadah ya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, ibadah yang tentu saja tidak sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan kesyirikan di dalamnya, mereka melakukan pelanggaran juga di dalamnya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling terakhir. Namun keberadaan syariat itu ya tetap ada di dalam ya di tengah-tengah orang-orang Mekah ya. Makanya ketika datang musim haji maka mereka juga tetap melaksanakan ibadah haji. Ya, namun bukan dalam bentuk syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena syariat ibadah haji itu sendiri nanti dia datang belakangan kan. Ya, nanti dia datang belakangan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, kemudian mereka juga memuliakan bulan-bulan yang apa namanya dimuliakan oleh bangsa Arab. Ya, nah salah satu di antara bulan yang dimuliakan itulah disebut sebagai bulan Zulqa'dah. Ya, nanti akan kita jelaskan ya dalam lanjutan faedah-faedah yang berikutnya tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Salah satu di antaranya adalah bulan Zulqa'dah ini. Ya, makanya dia disebut sebagai bulan Zulqa'dah, bulan di mana mereka itu duduk di rumah mereka dan menahan diri dari pertempuran, menahan diri dari penyerangan serta peperangan sebab ia merupakan salah satu di antara bulan haram. Ya, kenapa disebut sebagai bulan haram? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, makanya disebut sebagai bulan haram karena diharamkan di dalamnya perbuatan kezaliman ya dengan pengharaman yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, termasuk mereka juga melakukan qa'dah atau mereka duduk di rumah mereka menahan diri dari penyerangan dan peperangan, pertempuran melawan musuh-musuh misalnya atau apa namanya atau kabilah-kabilah yang lain karena mereka juga ingin bersiap-siap ya di bulan Zulqa'dah itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa karena ibadah haji itu adalah ibadah yang telah diwariskan, ibadah yang diwariskan dari nenek moyang, dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, makanya orang-orang Mekah itu mereka mengerjakan ibadah haji sebenarnya. Tapi tawafnya mereka itu dengan telanjang bulat untuk kalangan laki-laki, kemudian mereka bertepuk tangan, mereka bersiul-siul, bahkan mereka berkeliling melakukan tawaf dengan menyembah kepada berhala-berhala sejumlah 300 berhala. Ya, jadi mereka tawafnya itu Ka'bah itu berada di tengah-tengah, kemudian berhala-berhala yang jumlahnya 300 patung itu diletakkan di sekeliling Ka'bah. Kemudian mereka tawaf di sekeliling berhala-berhala tersebut. Ya, jadi ketika mereka tawaf, mereka sebenarnya tawaf di sekeliling Ka'bah yang telah dikelilingi oleh berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi ibaratnya mereka sebenarnya tidak tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi mereka tawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut. Ya, dan yang namanya tawaf tentu itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, hanya saja diselewengkan perbuatannya, pensyariatannya oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Nah, ini sejarah mengapa bulan yang ke-11 dalam kalender Islam ini disebut sebagai bulan Zulqa'dah. Kemudian faedah yang kedua, ikhwan akhwat sekalian, bahwa bulan Zulqa'dah merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Bulan Zulqa'dah merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Di sini dijelaskan bahwa 3 bulan haram itu terletak berturut-turut, ya, yaitu mulai dari bulan Zulqa'dah, ya, kemudian bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ya, kemudian ada 1 bulan yang terpisah yang disebut sebagai bulan Rajab, yaitu bulan yang ke-7 menurut kalender Islam. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, ayat yang kita hafalkan bersama, Inna iddatasy syuhuri 'indallah
sesungguhnya jumlah bilangan bulan pada sisi Allah itsna asyara syahran fi kitabillah, yaitu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Nah, di antaranya ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram ini, ikhwan dan akhwat sekalian, inilah yang tadi kita sebutkan di atas, ya, 3 bulan yang datang berturut-turut dan 1 bulan yang datang menyendiri. Di dalam hadis yang panjang ini, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Ya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Ya, 3 darinya itu berturut-turut, yaitu dimulai dengan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ya, yang kalau kita lihat dalam kalender Islam, tentu ketiga bulan ini terletak pada 2 tahun yang terpisah. Ya, karena bulan Zulqa'dah bulan yang ke-11, kemudian Zulhijjah 12, masuk tahun berikutnya bulan Muharram, ya itu 3 bulan yang datang berturut-turut. Kemudian kata Nabi, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, kemudian bulan yang keempat, bulan haram, adalah bulan Rajab Mudhar yang diagungkan oleh Bani Mudhar atau kabilah Mudhar, yaitu bulan yang terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang ada pada bulan yang ke-7 dari kalender Islam. Ya, jadi bulan Zulqa'dah yang akan kita masuki sebentar lagi ini, ikhwan akhwat sekalian, adalah salah satu di antara bulan yang mulia, bulan yang agung. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Nah, apa saja kemuliaan-kemuliaan tersebut, inilah yang akan dijelaskan dalam kitab ini insyaallah taala. Faedah yang ketiga, ikhwan akhwat sekalian, bulan-bulan haram ini yang salah satunya adalah bulan Zulqa'dah adalah bulan yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya haram di dalamnya perbuatan zalim kepada diri sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sambungan ayat surat At-Taubah yang tadi kita sebutkan, Allah mengatakan, "Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum." Ya. Demikian adalah ketetapan yang lurus dari Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri sendiri di dalam keempat bulan tersebut. Ya. Maknanya, jangan menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan haram tersebut, sebab hal tersebut lebih besar dosanya dari perbuatan dosa di bulan lain. Ya. Meskipun sebenarnya, ikhwan akhwat sekalian, kezaliman dan dosa semuanya terlarang, ya termasuk di bulan-bulan yang lain. Ya, jadi yang namanya kezaliman, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, di bulan apapun kita, mau di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, atau di luar dari 4 bulan yang mulia ini, kita di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, dan seterusnya, kita di luar bulan-bulan yang mulia atau di dalam bulan-bulan yang mulia, yang namanya kezaliman hukumnya haram. Ya, itu tidak diperbolehkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang keutamaan 4 bulan yang mulia di sisinya ini, Allah justru memberikan penekanan fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam 4 bulan tersebut. Nah, disinilah kemudian ulama kita mengatakan bahwa ketika Allah memberikan penekanan pada keempat bulan yang mulia ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa di dalam 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dosanya akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sebenarnya jumlahnya tidak bertambah ya. Nah, ini kaidah yang harus kita fahami. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, manjaa, barang siapa yang datang dengan satu perbuatan ketaatan, ya falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali pahala. Ya. Kemudian dalam hadis dikatakan sampai 700 kali lipat.
Ya, jadi satu kali kita berbuat amalan, maka amalan satu itu akan dilipat gandakan, diberikan pahala sebanyak 10 sampai 700 kali lipat. Nah, itu kembali kepada keikhlasan seseorang ketika dia mengamalkan ibadah tersebut. Namun berbeda halnya dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu ikhwan dan akhwat sekalian, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Nah, barang siapa yang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah SWT, maka maksiat itu tidak akan dicatat atasnya kecuali satu dosa saja. Ya, kecuali satu dosa saja. Nah, hanya saja ikhwan akhwat sekalian, meskipun satu maksiat itu dicatatkan atasnya satu dosa, tapi satu dosa itu bisa diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang dilanggar oleh seorang manusia. Nah, saya berikan contoh. Berbeda itu antara orang yang bermaksiat di dalam rumahnya sendiri dengan orang yang bermaksiat di dalam masjid. Itu berbeda dosanya. Kenapa? Karena yang pertama dia berbuat dosa di dalam rumahnya, sedangkan yang kedua dia berbuat dosa di dalam rumahnya Allah. Ya, sedangkan tempat yang paling mulia adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, maka dosa itu bisa bisa terpengaruhi juga. Jadi ketika seseorang berbuat dosa di masjid dekat rumahnya, itu berbeda ketika dia berbuat dosa di Masjidil Haram. Berbeda juga ketika dia berbuat dosa di dalam Masjid Nabawi. Beda juga ketika dia berbuat dosa di dalam Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena ketiga masjid ini adalah masjid-masjid yang paling mulia dan telah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang berbuat amalan di dalamnya. Makanya kalau ada yang berbuat maksiat di dalam masjid, maka itu berarti ya maksiat tersebut akan dibesarkan dosanya. Meskipun jumlahnya cuma satu. Jadi kalau dia bermaksiat satu kali, maka dosanya cuma satu, tapi akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini adalah penekanan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan berikan kepada kita agar kemudian kita berhati-hati di dalam bulan-bulan yang mulia ini, termasuk di dalamnya yaitu bulan bulan Zulqa'dah. Nah, makanya Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman di selain bulan-bulan haram. Nah, termasuk dalamnya bulan Zulqa'dah. Meskipun kezaliman dalam keadaan apapun adalah sesuatu yang besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara sesuai dengan kehendaknya. Ya, meskipun sebenarnya perbuatan kezaliman itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kezaliman itu dilakukan di momen, di saat dan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka dosa yang dia lakukan itu akan semakin diperbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, orang-orang Arab jahiliyah menghormati negeri dan bulan-bulan haram dengan penghormatan yang sangat tinggi. Ya. Nah, olehnya itu mereka memuliakan bulan-bulan yang empat. Ya, makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 bulan ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, serta bulan Rajab. Mengapa Allah menetapkan 4 bulan ini sebagai bulan-bulan yang mulia, ikhwan-ikhwan sekalian? Alasannya karena orang-orang Mekah, orang-orang Arab jahiliyah memang dalam kehidupan mereka telah memuliakan bulan-bulan yang 4 ini. Ya, makanya dalam ayat surat At-Taubah itu tadi Allah mengatakan, ya, inna iddatash syuri 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, minha arba'atun hurum. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada di dalam ketetapannya, sudah ada dalam sunnatullah, dalam ketetapan Allah SWT bahwa Allah memuliakan 4 bulan tersebut. Allah memuliakan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, makanya ketika datanglah orang-orang Mekah ini, datanglah orang-orang Arab ini, inilah yang kemudian diperjalankan oleh Allah SWT bahwa selain umat Islam, orang-orang Arab, bahkan Arab jahiliyah pun juga memuliakan 4 bulan ini. Nah, makanya mereka memuliakan Zulqa'dah, mereka memuliakan Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, dan itulah yang datang
penetapannya di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Nah, termasuk mereka juga sangat memuliakan tempat-tempat. Ya. Selain waktu yang mereka memuliakan bulan, mereka memuliakan juga tempat-tempat di antaranya seperti misalnya ya di Baitullahil Haram atau di Mekah. Ya, mereka memuliakan itu. Ya, jadi mereka menjaga hudud, mereka menjaga batasan-batasan daerah dan wilayah haram karena mereka tidak ingin terjatuh di dalam perbuatan kesalahan di dalam tempat-tempat yang mereka muliakan. Nah, di antara bentuk penghormatan mereka, orang-orang Arab jahiliyah adalah mereka tidak menakut-nakuti orang lain. Ya, jadi mereka itu tidak berani menakut-nakuti orang yang lain, orang-orang yang melintas misalnya di daerah tempat tinggalnya, padahal itu adalah kebiasaan mereka. Ya, seperti ada sebuah kabilah namanya kabilah Gifar. Kabilah Gifar itu adalah kabilah istilahnya tukang jagal memang, ya. Tukang apa namanya, tukang begal. Nah, itu kabilah Gifar. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sahabat Nabi SAW, di antara sahabat Nabi yang paling pertama juga masuk ke dalam agama Islam, awal-awal yang masuk dalam agama Islam, ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, orang-orang Mekah, musyrik Mekah itu khawatir karena mereka tahu bahwa Abu Dzar ini berasal dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu adalah tukang begal memang. Ya, ketika orang-orang Mekah ingin melakukan safar ke negeri Syam, ya, untuk datang ke Palestina dan sekitarnya, membawa barang-barang, mereka harus melewati kabilah Gifar. Makanya mereka khawatir jangan sampai ketika Abu Dzar Al-Ghifari sudah masuk Islam, jangan sampai nanti semua perdagangan kita akhirnya diambil dan diculik, dibegal oleh kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika mereka memasuki bulan-bulan haram, maka mereka tidak menakut-nakuti orang yang lain. Mereka juga tidak menuntut darah atau pembalasan dendam hingga seseorang di bulan-bulan di bulan-bulan haram atau di Baitillahil Haram atau di Mekah sampai ketika mereka melihat orang yang membunuh ayahnya, ya, atau anaknya atau saudaranya dan seterusnya, tapi dia melihat si pembunuh itu sedang mereka ini berada di dalam bulan haram atau mereka berada di tanah haram, maka mereka tidak akan mengganggu dan tidak menyentuhnya. Ya, ini saking mereka memuliakan. Ini orang-orang Mekah, ya, ini orang-orang Arab jahiliyah, ya, karena mereka saking memuliakannya mereka itu bulan-bulan yang haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, termasuk bulan Rajab, ketika keluarga mereka misalnya, bapak mereka, ibu mereka, atau anak mereka, atau istri misalnya, dan seterusnya, ketika keluarga mereka ini dibunuh misalnya, kemudian tiba-tiba mereka bertemu dengan si pembunuh, ya, mereka bertemu dengan si pembunuh, bertemunya itu di bulan haram, ya, bertemu di bulan Zulqa'dah misalnya, atau bertemu di tanah suci, atau bertemu di Mekah, maka mereka tidak akan berani menegurnya, mereka tidak mengganggu dan bahkan tidak menyentuhnya. Padahal orang yang dia lihat ini adalah pembunuh keluarganya. Ya. Kenapa ya sekalian? Karena mereka sangat memuliakan bulan-bulan yang diharamkan ini. Nah, faedah yang berikutnya, faedah yang kelima, bahwa seorang muslim wajib memuliakan bulan-bulan haram. Ya. Nah, inilah tujuannya mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan keberadaan bulan-bulan haram ini agar kemudian kita sebagai umat Islam ya wajib untuk memuliakan bulan-bulan tersebut sebagaimana orang-orang Mekah telah memuliakan bulan-bulan tersebut. Orang-orang Arab jahiliyah telah memuliakan bulan-bulan haram. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang dipandu oleh Nabi SAW, tentu lebih utama lagi untuk kita memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, ikhwah sekalian? Caranya adalah dengan menghormati larangan-larangan Allah di dalamnya. Jadi kalau Allah melarang kita dari perbuatan dosa, maka jangan dilakukan perbuatan dosa itu. Kalau Allah memerintahkan kepada kita menjalankan ibadah tertentu, maka ya harus ditegakkan dan harus dijalankan. Allah perintahkan kita salat 5 kali sehari semalam, maka ya dilaksanakanlah salat itu 5 kali sehari semalam. Termasuk juga caranya adalah dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan ibadah dengan cara yang diridhoi oleh Allah,
menjauhi perbuatan zalim kepada diri sendiri dengan menerobos larangan-larangan Allah, menerjang hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan melampaui batasan-batasan Allah, serta khusus di bulan-bulan haram tersebut, secara khusus di bulan-bulan haram tersebut, dan secara umum di seluruh bulan. Jadi sebenarnya kan kita wajib mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita wajib meninggalkan semua larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah. Tapi ketika kita berada di dalam bulan-bulan mulia, maka kewajiban itu semakin ditekankan dan larangan itu semakin ditekankan juga. Ya, maka tentunya ada perbedaan sikap ikhwan dan akhwat sekalian ketika kita di luar bulan haram dan ketika kita berada di dalam bulan haram. Kemudian faedah yang keenam, nah kita sekarang berpindah, kita masuk kepada amalan-amalan yang disebutkan secara khusus tentang bulan Zulqa'dah ini. Faedah yang keenam bahwa bulan Zulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan ibadah haji. Bulan Zulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan ibadah haji. Nah, ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah atau musim haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui oleh manusia. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahwa bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Apa maknanya ikhwan dan akhwat sekalian bahwa orang, tadi kan saya sudah bilang bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang diwariskan dari syariatnya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya syariat inilah ibadah haji ini yang diteruskan, diwariskan sampai kepada orang-orang Arab jahiliyah di masa Nabi SAW. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa orang-orang Arab itu mengerjakan ibadah haji, cuman ibadah yang mereka kerjakan ini itu ada penyelewengan di dalamnya, ya, ada perbuatan kesyirikan di dalamnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini dalam ayat ini katakan al-hajju, musim haji itu ashhurum ma'lumat, adalah ibadah yang dikenal waktu pelaksanaannya pada bulan-bulan berapa pelaksanaannya di sisi manusia. Jadi orang-orang di masa itu sudah tahu bahwa musim haji itu adalah bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, meskipun memang ada khilaf di antara para ulama kita. Ada yang mengatakan musim-musim haji itu adalah bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, ada juga yang mengatakan yang pertama bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan termasuk bulan Zulhijjah secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, itu memang ada khilaf di antara para ulama kita. Ya. Apa maknanya bahwa musim haji itu dimulai dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah? Maknanya, kalau ada di antara jamaah atau calon jamaah haji yang ingin melakukan perjalanan ibadah hajinya dimulai dari bulan Syawal, maka hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau seandainya ada yang ingin memulai perjalanan ibadah hajinya dimulai dari bulan Ramadan, maka itu tidak dibolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan karena ibadah haji itu musim-musimnya atau musimnya, waktu-waktunya, dan bulan-bulannya memang dimulai dari bulan 10, kemudian yang ke-11, dan masuk bulan yang ke-12, bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, jadi kalau kita mau pergi ibadah haji, maka itu sudah dibolehkan sebenarnya. Hajinya itu dimulai, keberangkatannya dimulai dari bulan Syawal. Nah, tentu berbeda ya ikhwan akhwat sekalian. Kalau di zaman kita saat ini tentu saja ibadah haji atau atau jamaah haji itu nanti diberangkatkan pertengahan bulan Zulqa'dah karena memang keberangkatan dengan menggunakan pesawat. Ya, berbeda beberapa puluh tahun yang lalu, ya kakek dan nenek kita ketika mereka ingin mengerjakan ibadah haji, mereka ibadah hajinya itu dengan menggunakan kapal laut. Ya, perjalanan ke sana tentu saja memakan berbulan-bulan waktunya lamanya. Nah, makanya mereka melakukan perjalanan yang lama, yang panjang itu selama beberapa bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Nah, adapun pelaksanaan
ya rangkaian ibadah haji yang disyariatkan oleh Nabi SAW, maka bukan dikerjakan di bulan Syawal dan Zulqa'dah, tidak, tapi tetap dikerjakan pada beberapa hari yang telah diajarkan oleh Nabi. Mulai dari tanggal 8 yang disebut sebagai hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, kemudian masuk tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah, kemudian masuk tanggal 10 Zulhijjah disebut sebagai hari Haji Akbar atau haji yang besar. Kemudian masuk tanggal 11, 12, dan 13 disebut sebagai Ayyamut Tasyrik. Ya. Jadi cuman hanya beberapa hari ini saja sebenarnya, mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Jadi cuman 6 hari saja prosesi pelaksanaan ibadah haji itu. Ya, prosesi pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, faedah yang berikutnya, faedah yang ketujuh, dianjurkan untuk mengerjakan ibadah umroh di bulan Zulqa'dah, ya, dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ikhwan akhwat sekalian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seumur hidup beliau, ya, dalam seluruh hidup beliau, beliau berumrah 4 kali. Ya, beliau hanya berumrah sebanyak 4 kali. Ya, dan seluruhnya ternyata dilaksanakan oleh Nabi SAW di dalam bulan Zulqa'dah. Ya, padahal sebenarnya beliau sendiri pernah bersabda bahwa orang yang mengerjakan ibadah umroh di bulan Ramadan seperti pahalanya orang yang mengerjakan ibadah haji. Atau seperti orang yang mengerjakan ibadah haji bersama Nabi. Itu ada hadisnya memang, dan hadisnya sahih. Tapi dalam sejarah diceritakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan ibadah umroh kecuali di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11. Nah, nah ini dia ya beberapa keempat bulan tersebut. Yang pertama, umroh yang paling pertama dikerjakan oleh Nabi adalah umroh dari Al-Hudaybiyah, sebuah daerah di luar kota Mekah, yaitu Hudaybiyah, atau masa Al-Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah, ya, pada tahun 6 Hijriah. Itu kan sejarahnya kawan-kawan sekalian, ketika Nabi selesai dari perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, kemudian masuk tahun yang ke-6 Hijriah, Nabi SAW di satu malam beliau bermimpi. Ya, beliau bermimpi bahwa beliau mengerjakan ibadah umroh. Makanya beliau sampaikan kepada para sahabat bahwa saya bermimpi di dalam tidur saya mengerjakan ibadah umroh. Makanya para sahabat mendapatkan kabar gembira, akhirnya mereka minta kepada Nabi untuk kita keluar dari Mekah, dari Madinah, untuk mengerjakan ibadah umroh di kota Mekah sebagaimana mimpi yang telah dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata singkat cerita, ketika Nabi sudah sampai di sebuah daerah namanya Hudaybiyah, ternyata Nabi tertahan di situ, tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah karena orang-orang musyrik telah melarang Nabi Muhammad dan semua sahabat untuk masuk ke dalam kota Mekah. Nah, akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan melakukan negosiasi bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat tidak masuk ke dalam kota Mekah untuk berperang kecuali Nabi hanya ingin untuk menjalankan ibadah umroh saja, setelah itu pulang. Ternyata orang-orang Mekah tidak mau. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. 10 poin kesepakatan yang 10-10-nya semuanya kebanyakannya merugikan kaum muslimin ternyata. Tapi itulah akhirnya Nabi SAW ketika sampai di Hudaybiyah tersebut melakukan perjanjian dengan orang-orang Mekah. Salah satu di antara perjanjian tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan mengerjakan ibadah umroh pada tahun itu. Ya, nanti boleh ibadah umrohnya tahun depan. Dan orang-orang Mekah tidak diperbolehkan untuk menahan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mengerjakan ibadah umroh pada tahun yang akan datang. Nah, itulah makanya Nabi SAW sebenarnya sudah berihram kan dari kota Madinah. Tapi ketika sampai di Hudaybiyah, ternyata Nabi SAW tertahan dan tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah. Makanya dihitung sebagai umroh yang pertama. Ya, dihitung sebagai umroh yang pertama. Kemudian umroh yang kedua adalah umroh pada tahun berikutnya di bulan Zulqa'dah, tahun yang ke-7 Hijriah. Disebut sebagai umratul qadha. Disebut sebagai umrah al-qadha. Kenapa? Karena Nabi SAW mengqadha ibadah umroh yang sebelumnya gagal dikerjakan. Jadi Nabi SAW tahun lalu kan tidak bisa mengerjakan ibadah umroh karena terhalang disebabkan karena
Orang-orang Mekah menghalangi pada saat itu. Akhirnya terjadi peperangan, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, 1 tahun berikutnya pada bulan Zulqa'dah akhirnya Nabi dan para sahabat datang ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh yang keduanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi dalam bulan Zulqa'dah. Kemudian ibadah umroh yang ketiga, umroh Nabi yang ketiga adalah umroh dari Ji'ranah. Ji'ranah itu adalah sebuah daerah, sebuah tempat ya dari sisi apa namanya, dari sisi timur, eh, lebih tepatnya dari Hunain jamaah sekalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-8 Hijriah beliau datang ke kota Mekah bersama puluhan ribu sahabat beliau kaum mujahidin, akhirnya melakukan Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad berhasil membebaskan kota Mekah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mendengarkan informasi bahwa orang-orang daerah Hunain dan Hawazin sudah berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, siap-siap untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Nabi Muhammad perintahkan kepada semua mujahidin, para sahabat untuk keluar dari kota Mekah dan ikut bersama Nabi menyambut orang-orang Hunain tersebut. Singkat cerita, ketika Nabi SAW sudah mengalahkan dua kabilah besar ini, kaum Hunain dan Hawazin, akhirnya Nabi SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Setelah ghanimah itu dibagi-bagi, barulah kemudian Nabi SAW kembali pulang ke kota Mekah melalui daerah Ji'ranah, dan di Ji'ranah itulah Nabi SAW mengambil ihram untuk umrah yang ketiga kali beliau, akhirnya masuk ke dalam kota Mekah dan melakukan ibadah umrah. Setelah itu baru kembali ke dalam kota Madinah. Nah, itu berarti sudah 3 kali Nabi SAW mengerjakan ibadah umrah. Umrah yang keempat, umrah yang terakhir, ikhwan-ikhwan sekalian, adalah umrah yang beliau kerjakan bersamaan dengan ibadah haji beliau. Ya, karena pendapat yang paling kuat bahwa Nabi SAW mengerjakan dari 3 jenis ibadah haji yang disebut sebagai haji ifrad, ya hanya mengerjakan rangkaian ibadah haji saja. Kemudian haji qiran, menggabungkan antara haji dan umrah. Kemudian haji tamattu, memisahkan antara haji dan umrah. Yang sahih dari Nabi SAW bahwa pada tahun ke-10 Hijriah, ya tahun terakhir Nabi SAW hidup sebelum beliau wafat, ya 1 tahun berikutnya, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 setelah hijrah, Nabi SAW mengerjakan ibadah haji bersama para sahabatnya, dikenal sebagai haji wada. Nah, dalam prosesi haji wada itulah Nabi mengerjakan ibadah haji kiron. Nah, haji kiron artinya Nabi menggabungkan antara ibadah haji dengan ibadah umroh. Makanya disepakati oleh seluruh ulama kita bahwa Nabi SAW tidak mengerjakan ibadah umroh kecuali 4 kali. Ya, pada tahun ke-6 dalam perjanjian Hudaybiyah, pada tahun ke-7 dalam Umratul Qadha, pada tahun ke-8 ketika Nabi SAW Fathu Makkah, dan pada tahun ke-10 Hijriah ketika Nabi SAW mengerjakan haji wada. 4 kali, dan semuanya dikerjakan di bulan Zulqa'dah. Semuanya dikerjakan di bulan Zulqa'dah. Nah, faedah yang ke-8, ikhwan-ikhwan sekalian, umrah pada bulan Zulqa'dah ya itu lebih afdol dari umrah pada bulan yang lainnya selain pada bulan Ramadan. Ya. Mengapa ikhwan-ikhwan sekalian? Karena umrah di bulan Ramadan itu ada keutamaan khusus. Ya. Ada keutamaan khusus. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Kata Nabi, umrah di bulan Ramadan itu seperti ibadah haji atau seperti haji bersama saya, kata Nabi SAW. Nah, makanya ibadah umroh itu jamaah sekalian, ikhwan sekalian, itu utamanya itu ibadah umroh dikerjakan di bulan Zulqa'dah, karena kita ingin mengikut kepada amalan Nabi SAW yang mengerjakan ibadah umroh di dalam bulan Zulqa'dah. Ya. Namun ketika ingin dibandingkan antara ibadah umroh di bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, nah inilah yang kemudian ada khilaf di antara ulama. Ya, berdasarkan hadis yang tadi kita baca, hadis Bukhari dan Muslim ini, ternyata ada keutamaan khusus ya menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan. Kata Nabi, seperti pahalanya orang yang mengerjakan ibadah haji,
atau seperti mengerjakan ibadah haji bersama Nabi SAW. Nah, hanya saja diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa mereka mengutamakan ibadah umroh di bulan Zulqa'dah dan Syawal dibandingkan ibadah umroh di bulan Ramadan. Nah, makanya kan sekarang ada umroh Syawal. Jadi ada umroh Ramadan, ada umroh Syawal, ada umroh Zulqa'dah. Ya. Di antaranya adalah Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma dan Atha rahimahullah taala dari kalangan ulama tabi'in. Nah, jadi mereka-mereka ini ikhwan-ikhwan sekalian di antara ulama salaf kita dari kalangan sahabat dan tabi'in yang lebih mengutamakan mengerjakan ibadah umroh di bulan Zulqa'dah dan di bulan Syawal dibandingkan dengan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya. Nah, makanya ikhwan-ikhwan sekalian, Imam Ibnu Qayyim di sini, ya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu bimbang, ya. Beliau pusing juga, ya, karena masing-masing ada dalilnya. Ya, makanya beliau mengatakan bahwa yang paling afdol itu adalah mengerjakan ibadah umroh. Ini menurut Ibnu Qayyim ya, bahwa yang paling afdal adalah mengerjakan ibadah umroh di bulan Zulqa'dah. Ya, karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk nabinya Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah umroh dan keempat-empatnya dikerjakan di bulan Zulqa'dah kecuali karena ada keutamaan tersendiri untuk umroh di bulan Zulqa'dah. Ya, apa keutamaan itu? Meskipun tadi hadisnya memang hadis Bukhari dan Muslim mengatakan umroh di bulan Ramadan itu sama seperti ibadah haji pahalanya. Ya, bahkan sama seperti ibadah haji bersama Nabi SAW. Tapi ada keutamaan khusus yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW bahwa karena ibadah umroh itu kan istilahnya orang biasa mengatakan umroh itu adalah haji kecil. Ya, umroh itu adalah haji kecil. Makanya karena ibadah umroh itu dia sangat berkaitan dengan ibadah haji. Dan umroh itu tidak berkaitan langsung dengan ibadah puasa. Ya, hanya saja keutamaan berumroh di bulan puasa itu karena memang berat ibadah umroh itu di bulan puasa. Tapi kalau dilihat dari jenis ibadahnya, maka ibadah umroh itu tidak berkaitan langsung dengan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dia berkaitan dengan ibadah haji, makanya disebut umroh itu sebagai haji kecil. Nah, makanya ikhwan-ikhwan sekalian, ketika ibadah umroh itu lebih erat kaitannya dengan ibadah haji, maka dari sudut pandang inilah mengapa Nabi Muhammad SAW mengerjakan semua ibadah umrohnya di dalam bulan Zulqa'dah. Karena bulan Zulqa'dah adalah bulan yang paling dekat dari bulan Zulhijjah. Ibaratnya seperti kalau kita mau sholat wajib. Kalau kita mau sholat wajib, itu kan Nabi SAW menganjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Nah, supaya apa? Supaya kita punya latihan dulu ini. Kita latihan dulu, kita sholat 2 rakaat dulu, kemudian setelah bagus, nanti setelahnya kita mengerjakan ibadah sholat yang wajibnya. Nah, sama juga dengan ibadah umroh. Nah, kita mengerjakan ibadah umroh dulu di bulan Zulqa'dah, agar kemudian kita sudah punya pengalaman mengerjakan ibadah umroh itu. Kemudian setelah itu nanti masuk bulan Zulhijjah, datang pelaksanaan ibadah haji, barulah kemudian kita mengerjakan yang wajib. Nah, jadi dari sudut pandang ini, ikhwan-ikhwan sekalian, maka berumrah di bulan Zulqa'dah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan berumrah di bulan Ramadan. Faedah yang kesembilan, ikhwan-ikhwan sekalian, dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Zulqa'dah tanpa meyakini pengkhususan hari-hari tertentu di dalamnya dengan fadilah tambahan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya ini semua berlaku ya untuk bulan-bulan haram. Ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ibadah-ibadah itu sangat dianjurkan untuk diperbanyak, untuk kita ikhlaskan dengan sebaik-baiknya karena dia adalah bulan haram. Dia adalah bulan mulia. Ketika dia adalah bulan mulia, maka tentu saja pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, makanya dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah ya apa namanya di dalam bulan-bulan yang mulia ini, meskipun dengan catatan tidak boleh kita meyakini ada keutamaan khusus, ada keutamaan tersendiri untuk puasa-puasa yang kita kerjakan itu, kecuali kalau memang ada dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ke-10, nah ini faedah yang ke-10 dan seterusnya sampai selesai, ikhwan sekalian. Terjadi banyak peristiwa besar di bulan Zulqa'dah.
Terjadi banyak peristiwa besar di bulan Zulqa'dah. Ini sebagai tambahan maklumat bagi kita semua bahwa terjadi banyak peristiwa besar di dalam bulan Zulqa'dah, di antaranya janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita ingat firman Allah di dalam surat Al-A'raf 142, wa wa'adna Musa, dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan kitab Taurat salasina lailatan, yaitu sesudah berlalu waktu 30 malam, wa atmamnaha bi ashrin, kemudian kami sempurnakan jumlah malam itu menjadi 10. Artinya sebelumnya dijanjikan 30 malam, kemudian digenapkan ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Maka menjadi sempurnalah tempat perjumpaannya antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Di sini apa kaitannya dengan bulan Zulqa'dah, ikhwan dan akhwat sekalian? Di sini disebutkan kebanyakan ulama tafsir berpendapat bahwa 30 hari yang dimaksud, ya ini ya, 30 hari yang dimaksud di sini itu adalah bulan Zulqa'dah. Ya, sedangkan 10 hari yang dijanjikan oleh Allah berikutnya itu adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, hal ini sebagaimana penuturan dari para ulama-ulama kita, sebagaimana diriwayatkan dari Mujahid, dari Masruq, Ibnu Juraid, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Jadi ternyata ikhwan-ikhwan sekalian, 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat itu, ya, ternyata menurut kebanyakan penafsiran ulama tafsir, ternyata 30 hari yang pertamanya itulah bulan Zulqa'dah. Sedangkan 10 hari yang berikutnya itulah bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Makanya hari-hari yang 40 ini tentu adalah hari-hari yang paling mulia ya bagi umat manusia, khususnya umat Islam, karena dia ada sejarah ternyata yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan sebagian di antara hamba-hambanya, termasuk di dalamnya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian faedah yang ke-11, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, mohon maaf saya. Baik, kita lanjutkan ikhwan akhwat sekalian. Faedah yang ke-11, ya, di antara peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Zulqa'dah yaitu Perang Badar, ya, yang disepakati pada tahun keempat Hijriyah di bulan Zulqa'dah. Nah, ini dalam sejarahnya bahwa Perang Badar itu yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah, ya, antara 300 lebih umat Islam melawan 1.000 orang pasukan orang-orang musyrik, itu disebut sebagai Perang Badar Kubra. Disebut sebagai Perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan di sana ada namanya Perang Badar Sugro, Perang Badar kecil. Ya. Apa itu Perang Badar Sugro, ikhwan akhwat sekalian? Ternyata dalam sejarah menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang paling gemilang dari peperangan yang paling pertama antara Islam dan musyrik, Islam dan kesyirikan, kemudian berlanjut pada tahun yang berikutnya, tahun yang ketiga Hijriah, itu kan sebenarnya tahun ketiga Hijriah terjadi peperangan Uhud. Nah, perang Uhud itu ibaratnya seri sebenarnya, seimbang ya. Di awal peperangan Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan, sedangkan di bagian akhir dari peperangan itu Nabi Muhammad kalah. Akhirnya beliau terpukul mundur bersama para sahabat sampai masuk ke dalam kota Madinah. Nah, sedangkan yang memenangkan peperangan Uhud itu di bagian akhirnya adalah orang-orang musyrik ya, dengan bantuan Khalid bin Walid dengan pasukan kavalerinya, pasukan berkudanya. Nah, akhirnya
ketika Nabi SAW dipukul mundur sampai masuk ke dalam kota Madinah, Abu Sufyan pada saat itu sebagai salah satu di antara pemuka kaum Quraisy yang masih hidup, beliau kemudian berjanji ya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad itu kan sebenarnya sepupu sebenarnya. Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad itu kan sebenarnya sepupu. Ya. Nah, maka Abu Sufyan mengatakan, wahai Muhammad, ya kita adakan perjanjian. Ya, kita adakan perjanjian karena kemarin dalam peperangan Badar kamu menang melawan kami. Ya, kemudian sekarang ini perang kedua ini kita seri lah istilahnya, maka ya saya akan datang lagi nanti. Ya, tahun yang akan datang pada bulan Zulqa'dah saya akan datang lagi di Badar ya untuk memberikan pembalasan atas apa yang terjadi pada perang yang sebelumnya ya, yaitu peperangan Badar Kubra. Nah, ternyata ketika Abu Sufyan menjanjikan kepada kaum muslimin setelah perang Uhud untuk berperang lagi setahun kemudian, yaitu bulan Zulqa'dah, ternyata pada tahun keempat Abu Sufyan dan pasukannya tidak datang. Abu Sufyan dan pasukannya tidak datang. Itu artinya perang Badar Sughra ini gagal atau tidak terjadi karena Abu Sufyan menyalahi janjinya pada saat itu. Kemudian faedah yang lainnya, faedah yang ke-12 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi sepupunya, ya, sepupunya. Nabi SAW punya sepupu, yaitu anak dari saudari bapaknya. Nah, bapaknya Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah. Saudarinya Abdullah, ya, saudarinya Abdullah itu ada seorang wanita namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya, jadi kan ada namanya Abu Talib, ya. Kemudian ada juga namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian ada Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Itu adalah keluarga daripada Rasulullah SAW, bapak dan paman-paman Nabi SAW. Kemudian ada juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini semuanya adalah keluarga-keluarga Nabi, paman-paman Nabi. Bapak Nabi SAW namanya Abdullah. Ya, sedangkan salah satu di antara saudarinya ini Abdullah, ikhwan akhwat sekalian, itu namanya siapa? Umaymah. Nah, Umaymah inilah yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama Jahash. Nah, Jahash ini menjadi suaminya, lalu kemudian menikah. Setelah menikah lahirlah putri bernama Zainab. Nah, lahirlah putri bernama Zainab. Zainab bintu Jahash. Nah, Zainab bintu Jahash ini adalah putri daripada Umaymah, bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah makanya Zainab bintu Jahash ini sebenarnya adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu Nabi SAW. Siapa yang menikahi Zainab bintu Jahash? Yang menikahi Zainab bintu Jahash itu adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Jelas ya? Nah, Zaid bin Harithah menikahi sepupu Nabi SAW, yaitu Zainab bintu Jahash. Setelah Zaid bin Harithah ternyata tidak cocok dengan Zainab ya bintu Jahash, akhirnya Zaid bin Harithah menceraikan Zainab bintu Jahash. Setelah itu Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melamar Zainab bintu Jahash. Dan proses pelamaran dan pernikahan itulah yang kemudian terjadi pada tahun keempat Hijriyah di bulan Zulqa'dah. Nah, ini salah satu di antara peristiwa ya pernikahan Nabi SAW, Nabi SAW dengan sepupu beliau Zainab bintu Jahash ya, yang terjadi pada bulan Zulqa'dah. Dan pada saat itulah turun ayat tentang hijab ya, pada bulan Zulqa'dah atau pada tahun keempat Hijriyah. Kemudian faedah yang ke-13 ikhwan sekalian, bahwa perang Khandaq atau yang biasa juga dikenal dengan perang Ahzab itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah di bulan Zulqa'dah juga. Ya, terjadi di bulan Zulqa'dah selama puluhan hari. Ya, ada juga yang menyebutkan bahwa perang Ahzab atau perang Khandaq itu terjadi di bulan Syawal. Kemudian faedah yang ke-14, perang melawan Bani Quraidah ya, setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab ya, itu perang melawan orang-orang Bani Quraidah dari kalangan kaum Yahudi yang paling terakhir dari 3 kabilah Yahudi yang terbesar di kota Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan yang terakhir adalah Bani Quraidah. Pada tahun kelima Hijriyah terjadi peperangan melawan orang-orang Bani Quraidah.
orang-orang Yahudi tersebut karena mereka semuanya telah melanggar piagam Madinah, perjanjian kedamaian antara seluruh sivitas yang tinggal di dalam kota Madinah. Dan itu juga terjadi di bulan Zulqa'dah setelah terjadinya perang Ahzab. Kemudian yang paling terakhir ya kawan-kawan sekalian adalah perjanjian Hudaybiyah yang tadi diceritakan, perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah itu terjadi di dalam bulan Zulqa'dah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut perjanjian ini Sulhul Hudaybiyah ini sebagai Fathum Mubin, yaitu kemenangan yang sangat nyata. Nah, dan ini adalah sebagaimana perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga pendapat kebanyakan ulama tafsir. Nah, ini kita harus luruskan pemahaman kita. Firman Allah di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-1, Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Sebenarnya itu bukan Fathu Mekah. Ya, sebagian orang ada yang mengatakan itu adalah Fathu Mekah. Padahal itu memang ada pendapat. Ya, memang sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Fathan Mubina itu adalah Fathu Mekah. Tapi berdasarkan perkataan Anas bin Malik dan itu adalah kebanyakan pendapat kebanyakan ahli tafsir, mereka mengatakan inna fatahna laka fatham mubina, kemenangan yang gemilang, kemenangan yang nyata yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Sulhul Hudaybiyah. Itu adalah Sulhul Hudaybiyah. Karena dari Sulhul Hudaybiyah itulah, meskipun sebenarnya perjanjian dari 10 kesepakatan itu kebanyakannya berat sebelah untuk menguntungkan orang-orang musyrik, namun dari perjanjian itu Allah SWT ingin memperlihatkan kepada orang-orang Islam, kaum muslimin pada saat itu, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru datang dan berpihak kepada kaum muslimin. Nah, sehingga apa yang terjadi dari Sulhul Hudaybiyah itulah akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil melakukan Fathu Mekkah 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. 15 poin faedah terkait bulan Zulqa'dah alhamdulillah telah kita baca dan kita selesaikan. Kita berikan ta'liq ya sedikit daripada apa yang telah kita baca ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita semuanya dengan bulan yang mulia ini, bulan Zulqa'dah, dalam keadaan kita tetap beriman kepada Allah dan kita bisa istiqamah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan yang berikutnya lagi yaitu bulan Zulhijjah dan kita bisa melaksanakan sekian daripada ibadah-ibadah yang Rasulullah syariatkan sehubungan dengan ya pelaksanaan ibadah-ibadah di dalam bulan Zulhijjah. Ikhwan akhwat sekalian, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya persilahkan kepada para peserta. Bisa disampaikan melalui kolom chat atau tanya jawab juga bisa. Saya persilahkan. Silakan peserta sekalian, atau ada yang ingin bertanya langsung misalnya, silakan dibuka mic-nya. Tafadhol mashkuran.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan pertemuan pada kesempatan siang hari ini, kajian spesial ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan bisa kirimkan video atau cuplikan ulangnya insya Allah melalui Wahda TV insya Allah. Kita bisa tonton kembali dan kita bisa share kembali ke kawan-kawan atau ikhwan dan akhwat yang tidak sempat ikut dan hadir di dalam kajian kita pada siang hari ini. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.